Shalom, puji Tuhan. Di hari yang baik ini kita sebentar akan menerima berkat firman Tuhan di dalam kasih-Nya. Persiapkan hati kita semuanya dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, di mana kami sebentar akan diberkati firman-Mu. Persiapkan hati kami supaya kami mampu berkonsentrasi, supaya kami mampu memahami setiap firman yang akan Kau sampaikan bagi setiap pribadi kami. Dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat menyimak, untuk dapat mengerti, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini hamba-Mu memohon kepada Engkau Allah Bapa, berikanlah hamba-Mu kesehatan, berikanlah hamba-Mu hikmat, akal budi, kepandaian, kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, supaya melalui kebenaran firman yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Jika di antara kami yang saat ini mengalami kelemahan, jika di antara kami saat ini mengalami kegoyahan karena beban ataupun karena masalah-masalah yang menghimpit kami percaya melalui kuasa firman-Mu sebentar yang akan kami dengar ini akan memberikan satu kemampuan kami untuk bangkit kembali, untuk memampukan kami untuk dapat bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga damai sejahtera yang melampaui akal itu boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Di hari yang sangat luar biasa ini, kita sama-sama nanti akan belajar di dalam Injil Yohanes, ya. Dimana saya percaya melalui Injil ini kita semua akan menerima berkat secara luar biasa, ya, luar biasa. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19, sama-sama kita akan baca dan kita akan menyimak secara perlahan supaya berkat firman ini betul-betul akan menjadi satu hal yang indah bagi kehidupan kita semuanya. Saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Ayat 19 dan 20 ini merupakan satu ayat yang harusnya pada saat kita membaca, kita diingatkan di mana peristiwa penyaliban Kristus, ya. Murid-muridnya dicengkam rasa ketakutan yang sangat luar biasa, ya, karena pada waktu itu penguasa Roma dan beberapa orang Yahudi yang melakukan penekanan bagi mereka, ya, di mana guru mereka akhirnya disalib, dan ketakutan ini sedemikian kuatnya sehingga dengan jujur firman Tuhan menceritakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, ya. Jadi alasan mereka takut kepada orang-orang Yahudi itu karena apa? Saya sudah jelaskan, ya. Dan yang sangat luar biasa, di dalam ketakutan yang sangat berat itu, ya, mereka takut karena mungkin iman mereka juga, ya, kalau saya bisa merasakan, karena mereka beberapa lama ini berjalan bersama dengan Yesus dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi pada waktu disalib dan Yesus betul-betul mati dan dimasukkan di kubur,
Mereka menjadi ketakutan, imannya menjadi goyang. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, pada waktu dia memberikan sebuah gambaran bahwa bait suci itu akan dirubuhkan dan 3 hari nanti akan dibangkitkan kembali, seperti nanti kejadian yang telah terjadi dalam dirinya, ya. Dan pada saat mereka ketakutan itu, ya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalau yang ngomong itu manusia biasa, mungkin mereka akan ngomong, "Ya, terima kasih." Tetapi hati dan perasaan mereka tidak akan dipenuhi dengan damai sejahtera betul-betul. Tapi yang bicara ini adalah Allah, Tuhan yang bangkit dari kubur. Di mana di ayat selanjutnya, ayat 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ya, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Setelah murid-muridnya melihat bukti bahwa Yesus bangkit, ya, dengan ditunjukkan tangannya yang lobang dan lambungnya yang lobang nanti ditunjukkan kepada salah satu muridnya, Thomas. Ini satu pernyataan yang sangat luar biasa saat dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan dikatakan seperti gini, ya, dengan penekan Tuhan itu seperti Allah, ya. Satu hal yang sangat luar biasa. Harusnya sampai dengan saat ini yang kita mengaku sebagai anak-anak Allah, yang kita mengaku telah menerima damai sejahtera daripada kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ayo, saat ini kita mengalami kegoncangan apa di dalam kehidupan kita? Kegelisahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Sehingga merampas sukacita yang telah Tuhan nyatakan, yang telah Tuhan berikan, dan yang telah Tuhan ucapkan melalui mulut bibirnya sendiri. Dia berkata, "Damai sejahtera bagi kita semuanya," bagi kamu, bagi kita semuanya. Ya, kenapa harus kita terima damai sejahtera ini? Karena Yesus telah bangkit dan mati, dan dia memang adalah Allah yang menjadi pembela kita, yang telah membereskan segala dosa kita. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dia mengutus kita bukan dengan cuman berkata mengutus kita supaya pergi kemana, tetapi dia menyertai, dan sesudah berkata demikian ia menghembuskan mereka. Meskipun hari Pentakosta pada waktu itu, Pentakosta, janji Tuhan yang hari yang ke-50 bahwa Roh Kudus akan diturunkan, tapi pada saat itu dia menghembuskan dan dia nyatakan bahwa Roh Kudus disertakan bagi kita semuanya. Bagi saat itu bagi murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian ia menghembuskan mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kita semua percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kita. Berapa waktu yang lalu saya sudah menekankan tujuan Roh Kudus diberikan bagi kita itu apa? Menghibur kita, memberikan damai sejahtera bagi hidup kita, dan menegur kita, memberitahu segala dosa kita, mengungkapkan segala dosa kita. Di mana pada waktu sebelum kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita yang hidup di dalam dosa, kita yang terjerat di dalam dosa, kita sulit untuk bisa lepas dalam dosa, dan kita tidak mampu melawan dosa. Tetapi kuasa Roh Kudus diberikan bagi kita, diberikan satu kemampuan untuk disadarkan, ya, supaya kita lepas dari jerat dosa, supaya kita mampu melawan dosa. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan Roh Kudus diberikan bagi kita supaya kita diingatkan segala karya Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang sangat indah, satu hal yang sangat luar biasa, ya, bahwa Allah yang menjadi pembela kita, yang sudah dinyatakan melalui kebangkitannya, dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," bagi kita semuanya. Hayo, hari ini bagi kita yang mungkin mengalami kegelisahan, mengalami satu kekhawatiran, mengalami satu penekanan melalui apapun juga, damai sejahtera yang telah Tuhan nyatakan di dalam kebenarannya ini harus hadir dalam kehidupan kita. Kenapa?
engkau gelisah? Kenapa kau susah? Ini yang harus jadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kalau orientasi kita mengikut Allah hanya uang, hanya masalah-masalah dunia yang kita harapkan di dalam kehidupannya, percuma. Iman itu iman yang salah kalau kita ngikut Tuhan dengan perkataan, dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga dalam hidup kita orientasi kita hanya duit, pemikiran kita hanya duit. Sehingga damai sejahtera yang telah Tuhan nyatakan melalui kebangkitan dan kemenangannya itu tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan mengalami damai sejahtera apabila duit kita penuh, apabila apa yang menjadi tujuan hidup kita yang salah itu dipenuhi oleh Allah, lalu kita bisa damai sejahtera. Tetapi Allah, ya, pada waktu itu Tuhan Yesus pada waktu itu berkata damai sejahtera bagi kamu, itu bukan karena dia berkata ini loh duit tak kasih banyak, bukan. Tetapi satu pernyataan kemenangan Allah atas maut melalui Kristus. Dengan dia mengatakan, ini loh tanganku yang lobang, tanda, ini loh lambungku yang lobang, itu tanda kemenangan. Dan itu harus hadir dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi satu kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita jangan mengikut Kristus seperti di dalam Yohanes pasal 6 itu. Hanya karena dikenyangkan oleh roti, kamu mengikut aku. Ya, orang-orang berbondong-bondong, Yesus kemana dikejar, tapi pada waktu dia ditanya, Yesus berjawab, kamu mengikuti aku karena kamu telah dikenyangkan perutmu, bukan karena iman percaya. Kita jangan berpikiran seperti itu. Kalau hanya itu yang kita cari, maka tidak ada damai sejahtera selamanya dalam kehidupan kita mengikut dia. Tidak ada gunanya. Yesus hanya dijadikan sesuatu Allah yang menjadi sumber dana kita. Pada saat kita diberi dana, kita akan damai sejahtera. Tetapi pada saat kita tidak punya duit atau mengalami sakit penyakit, tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ya, tidak dipungkiri, mungkin kita pada waktu nggak punya duit, kita nggak mungkin bisa ketawa-ketawa. Kita mungkin mengalami kegelisahan. Tetapi saya percaya, melalui peristiwa Kristus di dalam Yohanes pasal 20 ini, pada saat kita sama-sama mendengar, harusnya kegelisahan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita terus-menerus. Kita boleh tidak punya duit, tetapi sukacita itu hadir. Caranya bagaimana? Ada pengharapan, ada janji-janji Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Ayo kita saat ini mengalami keterpurukan apa? Kita lawan keterpurukan itu. Kalau kita nggak punya duit, ayo kita bekerja dengan giat, dengan semangat, meminta hikmat daripada Allah. Pasti dia akan memberikan hikmat bagi kita. Pasti dia memberikan cara bagi kita, supaya kita memperoleh apa yang harus kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita sudah diberi berkat, kecukupan, tapi damai sejahtera kita itu kalau kita bisa menguasai seluruh dunia, ya salah, melawan firman Tuhan. Tapi kalau benar-benar kita hari ini gak punya duit untuk makan, hari ini aja kita rasanya pas-pasan, dan pada waktu kita hari ini mengalami kelemahan tubuh, benar-benar kita mengalami kelemahan tubuh, berdoa, berseru kepada dia. Pasti dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Pasti dia akan memberikan hikmat bagi kita. Ya, jangan putus harapan, jangan putus asa. Di dalam Tuhan pasti ada jalan. Bagaimana caranya? Selama kita masih hidup, kita akan melawan segala sesuatu supaya kita bisa berjalan di dalam kebenarannya. Bekerja, itu salah satu perintah firman-Nya. Dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, itu salah satu perintah firman-Nya. Lawan dosa. Kalau hari ini kita mungkin tidak damai sejahtera karena kita sering jatuh di dalam dosa, lawan itu dosa melalui kekuasa Roh Kudus. Pasti dosa mampu dikalahkan, dan damai sejahtera itu akan kembali hadir dalam kehidupan kita. Saya percayakan hal itu karena di dalam kehidupan saya pun sering alami seperti itu. Tetapi pada waktu saya bersandar sama Tuhan, pada waktu saya berharap sama Dia, pada waktu saya berpegangan sama Dia, damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita kembali. Hari ini semua orang mengalami satu keterpurukan mungkin ya, di dalam usaha karena COVID ya. Semua orang bingung. Ya. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang bekerja pasti makan. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh pasti makan. Tetapi kalau kita bekerja dan kita minta supaya
seluruh dunia ini menjadi milik kita. Maka firman Tuhan berkata, kalau itu yang menjadi pengharapanmu, sia-sia kamu. Karena pada saat nanti kamu mati, kamu gak akan bawa apa-apa itu juga. Diingatkan, oleh karena itu kalau kita gak punya segala sesuatu, tetapi Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan kita, bersyukurlah. Maka damai sejahtera itu akan hadir dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ayat ini ayat yang sulit ini ya, ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini bukan berarti kita dapat mengampuni dosa seseorang. Ini bukan berarti kita bisa menghakimi kalau kita ngomong, kamu masih berdosa, berarti dosanya itu masih ada. Bukan. Maksud daripada ayat 23 ini, kita harus sadar, yang kita harus tahu. Sebelum dia berkata di dalam ayat 23, di dalam ayat 22 dijelaskan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di mana Roh Allah hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saat kita nyatakan kebenaran kepada seseorang, saat kita nyatakan satu hal yang sesuai dengan kebenaran, saat kita memberitakan Injil bagi seseorang untuk menyatakan dosa orang itu, dan orang itu menolak, maka orang itu masih tetap di dalam kutuk dosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Saat kita menyatakan, bukan kita mengampuni seseorang, tetapi saat kita menyatakan kebenaran, saat kita berkata bahwa Yesus telah mengampuni dosamu, itu satu menyatakan ya. Dan seorang itu menerima, dan orang itu menerima Kristus di dalam hidupnya, maka dosanya diampuni. Saat kita sudah menyatakan, ayo terima Kristus, supaya kau menerima kasih karunia dan dosamu diampuni, dan orang itu menolak Kristus, maka dosanya tetap hadir dalam kehidupannya. Dosanya tetap ada dalam kehidupannya. Arti daripada ayat 23 itu seperti itu. Bukan kita bisa seperti jadi Tuhan, ada seseorang kita ngomong, dosamu diampuni, tapi Injil tidak diberitakan. Orang datang di hadapan kita, minta ampun, aku ini bersalah, gini. Injil gak usah diberitakan, kepalanya dipegang, dosamu diampuni. Emangnya lu siapa bisa seperti itu? Kita ngomong dosamu diampuni itu dengan cara kita memberitakan Injil. Kita beritakan Yesus telah mati bagi engkau, Yesus telah memberikan hidup bagi engkau. Kamu percaya bahwa Yesus telah memberikan hidup bagimu? Yang ngomong, aku percaya. Kalau kau percaya, kau siap untuk melakukan segala perintahnya, aku percaya. Maka kita berkata, dosamu telah diampuni oleh Yesus. Bukan kita yang mengampuni. Ayat 23 itu berkata seperti itu. Ya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Ya. Di dalam ayat 24 nanti kita baca sampai dengan ayat yang ke 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Thomas tidak ada, ya, tidak hadir di sana. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku di dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Dia berkata seperti ini bukan tidak percaya bahwa Yesus telah akan bangkit di dalam kubur, bahwa Yesus akan bangkit dan menyatakan satu kemenangan. Dia bukan tidak ada harapan, tidak memiliki pengharapan seperti itu. Bukankah dia seorang murid yang telah diajar oleh Kristus? Tetapi pada waktu itu dia tidak hadir bersama-sama dengan teman-temannya pada waktu itu. Dikatakan di ayat 24,
Ya, dia tidak hadir bersama-sama dengan mereka, sehingga dia berkata seperti ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, ini Thomas boleh bersama-sama. Sementara pintu-pintu terkunci dan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia berkata itu sekali. Waduh, saya bisa bayangkan kalau saya ikut di tempat itu, maka benar-benar saya akan merasakan satu damai sejahtera yang sangat luar biasa. Apakah seperti itu? Hari ini, ya, saya tidak bersama-sama dengan mereka. Tetapi hari ini saya memiliki damai sejahtera yang luar biasa, karena meskipun saya tidak bersama dengan mereka, tetapi melalui firman Tuhan yang saya baca dan saya amini, ini adalah kebenaran. Saya percaya bahwa dia telah bangkit dari kubur, dosa dikalahkan, dan damai sejahtera yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup saya ini menjadi satu kemenangan di dalam kehidupan saya. Saya mungkin seringkali mengalami kelemahan, ya, saya mungkin sering jatuh di dalam kegelisahan, mungkin jatuh di dalam kekhawatiran, ya, mungkin saya jatuh di dalam dosa, tapi saya tidak akan tergeletak, karena dia menumpang saya, karena dia memberikan kekuatan kembali kepada hidup saya, dan damai sejahtera itu hadir kembali dalam kehidupan saya. Itu nyata benar. Sehingga malam hari ini saya beritakan hal ini. Jika kita anak-anak Tuhan, hendaknya hari ini yang mengalami kegelisahan, yang mengalami kegoncangan dalam situasi apapun juga, masalah ekonomi, masalah apapun juga, bangkit kembali. Damai sejahtera itu harus hadir dalam kehidupan kita, karena Yesus sudah bangkit, sudah menang atas segala dosa kita. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini." Ini dia ulangi perkataan Thomas kembali, ya, pada waktu itu dia ulangi, Yesus ulangi. "Lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cocoklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu satu pernyataan iman yang sangat luar biasa. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu iman Kristen. Perkataan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu adalah iman Kristen. Di dalam kehidupan kita yang selalu pakai rasio, yang selalu pakai akal kita untuk memberikan satu keputusan, kita selalu pakai akal kita. Hari ini firman Tuhan pun kita harus pakai akal, percaya saya. Tetapi iman itu melampaui akal kita. Kalau kita berkata, "Mana bisa Yesus mengampunkan dosaku? Mana bisa dia mengampuni segala dosa manusia?" Kalau dia memang setelah mengampuni aku, apa yang aku terima dalam kehidupan ini? Kalau kita berkata seperti itu dan kita selalu berkata, "Aku mau percaya kepada Yesus kalau aku mau melihat dia. Aku mau percaya kepada Yesus kalau dia mau melakukan mujizat dulu di dalam hidupku." Maka kita tidak akan menerima kasih karunia itu dalam hidup kita. Kasih karunia itu hadir di dalam hidup kita, ya. Kita percaya bahwa Yesus telah menebus hidup kita. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat karyanya, kita tidak bisa melihat anugerah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita mau menerima, saat kita mau percaya bahwa Yesus telah mati dalam hidup kita, maka di dalam kehidupan kita yang telah menerima anugerah itu, di dalam iman kita, makin hari kita akan makin mau mengenal dia. Di mana saat kita mau mengenal dia, karyanya akan hadir dalam kehidupan kita. Maka kita akan dipenuhi dengan sukacita secara luar biasa. Oh, ternyata seperti ini. Oh, Yesus itu mati bagi aku karena aku telah seperti ini. Oh, Yesus itu perjalanan iman kita. Tetapi saat kita mau menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak tahu, kita tidak mengerti anugerah itu, tapi kita percaya. Maka kita memperoleh kebahagiaan damai sejahtera di dalam Kristus akan hadir dalam kehidupan kita.
Dan saat kita percaya, Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita. Dan karya Roh Kudus itu mulai hadir dalam kehidupan kita. Dia mulai bekerja dalam kehidupan kita. Yang dulunya kita hidup di dalam dosa, yang dulunya kita selalu tidak merasakan bahwa kita setelah hidup di dalam dosa, melalui karya Roh Kudus, kita mulai disentil. Kamu tidak boleh lakukan ini, kamu tidak boleh lakukan ini. Karena apa kita tidak boleh lakukan itu? Karena Yesus telah mati bagi engkau. Kenapa Yesus mati bagi aku? Aku tidak boleh lakukan dosa. Karena engkau telah didebus dari dosamu dengan harga yang mahal. Loh, kenapa kau mahal? Karena Dia Allah yang datang di dunia. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang tidak berdosa. Dia mau menerima hukuman karena kita. Oleh karena itu, kau tidak boleh melakukan dosa lagi. Dan itu ditulis oleh sang Rasul Paulus di dalam ke-13 suratnya. Dia menulis untuk menyatakan iman. Dia menulis untuk mengenal Allah dengan luar biasa. Dikatakan di dalam Roma pasal 1, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Manusia berupaya untuk membuat Allah melalui kekuatan pikirannya sendiri. Akhirnya manusia makin terjerumus. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, Dia datang di dunia, menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus. Dan Dia memberikan hidupnya bagi kita. Itu satu pernyataan yang sangat luar biasa. Dan saat kita percaya, kita menerima kasih karunia hadir dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita mulai dirubah perlahan-lahan. Makin hari kita makin mengasihi Dia, makin hari kita makin bersandar kepada Dia. Saya percaya Thomas pada waktu melihat Kristus dalam hidupnya, pada waktu dia mencucukkan tangannya, saat itu juga imannya melonjak secara luar biasa. Hari ini kita mungkin tidak mencucukkan tangan, tetapi hari ini berita itu telah dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita percaya, memang kita tidak pernah melihat, tetapi kasih karunia Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan kehidupan kita mulai dipulihkan, dan kehidupan kita mulai disadarkan. Satu hal yang indah, orang mau lepas dari jerat dosa itu sulitnya luar biasa. Saya masih teringat dulu ya, ada seorang teman saya yang suka main tombokan itu loh, ya. Kalau orang Cina ngomong itu tasio, besar kecil. Dia suka main itu, kalau nggak megang besar atau megang kecil. Dan dia ingin lepas daripada jerat itu di dalam kehidupannya. Tetapi karena dia sudah terjerat oleh hal yang demikian, pada suatu saat dia karena ingin lepas daripada judi itu, karena judi itu dibuka mungkin setiap misalkan jam 5 sore itu, dia pergi jauh. Dan kebetulan dia memiliki tambak. Dia pergi ke tempat itu. Dan di sana dia tidak punya telepon, tidak punya handphone, supaya dia tidak bisa menghubungi orang dan supaya dia tidak bisa memasang dan tidak bisa berjudi. Tetapi pada waktu mau jam 5, kakinya gemetar semua. Dirinya tidak kuat menahan itu. Akhirnya dia minta supirnya berangkat lagi. Dan dia cari telepon dan dia mulai pasang nomor itu kembali. Dan dia pada waktu setelah memasang itu, dia berkata sama saya, meskipun menang atau kalah, dia rasanya lega. Karena dia sudah dijerat oleh dosa. Jika dosa telah menjerat seseorang itu, tanpa Kristus orang itu tidak akan bisa lepas. Tapi saat kita menghadapi dosa yang menjerat kita, saat kita sudah menerima Kristus melalui karya Roh Kudus, diingatkan, ya, dosa apapun juga yang begitu menekan kehidupan kita, saat kita teringat akan karya Tuhan, mulai kita diingatkan karya Kristus, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menolong kita, Dia memberikan jalan, Dia mengasihi kita, Dia telah memberikan hidup bagi kita. Maka melalui kuasanya itu, kasih yang begitu besar, kita dimampukan untuk melawan dosa. Satu hal yang indah, satu hal yang luar biasa, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, bahwa kita memiliki Allah yang selalu bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nyata benar, ya. Oleh karena itu, segala beban, segala gelisah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita tidak pernah melihat, tapi kita percaya, maka kita akan mengalami satu kebahagiaan. Kita tidak pernah melihat, Kristus telah menerima kita.
Kita tidak pernah tahu bahwa dosa kita telah diampuni. Tapi kita percaya Dia telah menerima kita. Tapi kita percaya Dia telah mengampuni dosa kita di kayu salib. Melalui kepercayaan ini, maka bagi setiap orang percaya, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan, Roh Kudus diberikan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Melalui kuasa Roh itu, makin hari kita makin mengenal Dia. Makin hari makin didewasakan di dalam Dia, disempurnakan di dalam Kristus. Maka ada satu damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, makin hari makin luar biasa. Berbahagialah orang yang hidupnya selalu bersandar sama Dia. Saya percayakan hal ini. Ya, saya tidak pernah melihat Kristus. Saya tidak pernah melihat Dia telah menerima saya. Tetapi saya percaya melalui iman saya bahwa Dia mati untuk saya, bahwa Dia telah menebus dosa saya. Oleh karena itu, setiap beban, persoalan, masalah yang telah menekan hidup saya tidak bisa mengalahkan kasih-Nya yang begitu besar yang telah hadir dalam kehidupan saya. Damai sejahtera itu tidak bisa dirampas oleh apapun juga saat kita telah mengenal Dia dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kau Allah yang sangat luar biasa. Melalui firman-Mu yang terbatas ini, yang hamba-Mu sampaikan secara terbatas ini, hamba-Mu percaya akan terjadi satu kemenangan-kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengalami himpitan, penekanan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, yang telah mulai kegoncang di dalam damai sejahteranya. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini, dibangkitkan kembali, diingatkan kembali bahwa damai sejahtera, sumber damai sejahtera itu bukan yang ada dalam dunia ini, tetapi sumber damai sejahtera itu ada di dalam Engkau, dan telah Kau nyatakan di dalam hidup kami melalui kemenangan di salib itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu berterima kasih, hamba-Mu bahagia, hamba-Mu bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.